Dan terbentuknya KIM itu juga bukan suatu rekayasa, bukan suatu formulasi atau yang diinginkan oleh pemerintah, tapi KIM itu lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat. Makanya di situ nih awal PNS jadi pengurus KIM. Halo Dinsana Etam Bekesa, Etam dengan Aryan Channel. Pak Aryan, apa kabarnya Pak Aryan? Alhamdulillah kabar baik. Tentunya senantiasa kita berharap bukan saya pribadi saja ya, termasuk Bung Fauji, siapa sih? Fauji kalau di sini. Fauji, Bung Fauji yang biasa disapa Fauji. Terima kasih atas atensi dan undangannya bisa hadir di ruang yang menurut saya ini sangat mewah ya. Dan pencahayaan dan tentunya latar belakang tokoh-tokoh yang bisa menjadi inspirasi. Nah, sekedar Dinsana sekalian ketahui bahwa Pak Aryan ini adalah mentor kami yang di Komunitas Informasi Masyarakat. Nah, beliau adalah Kabid PKP di Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara. Begitu Pak ya? Begitu, tapi kata mentor saya pribadi ya, mentor itu kayaknya terlalu formal. Mungkin bisa sebagai mitra. Tapi memang beliau beberapa kali nge-push kita tuh ilmu dorong kita itu. Kadang lambat juga. Dan harusnya memang begitu. Sesuatu yang ide itu jangan diangan-angan saja. Ide itu langsung ambil keputusan, langsung eksekusi. Makanya teman-teman Dinsana Etam Bekesa kalau mau melihat aktivitas Ida ada di Aryan Channel. Di YouTube kita Pak ya? Lengkap. Cuma di Twitter aja yang kurang kelihatannya kurang maksimal. Ada Facebook, fanspage, ada YouTube, ada Reel, ada TikTok, ada apa satu lagi ya? IG. Lengkap. Saya TikTok main Pak. TikTok main, ketinggalan kita. Dan podcast ini layak kita buat konten untuk di TikTok. Oh, bisa sangat. Kita ngambil quote-quote-nya yang menjadi inspirasi dan tentu quote itu yang juga bisa memotivasi. Oh, jadi potongan-potongan itu kita taruh di TikTok. Iya. Tapi kita nggak bicara mengenai masalah dinas nih Pak. Apa nih kisahnya nih? Kami sangat bersyukur pertama kita datang ke tempat kami. Kisahnya dinas apa dulu? Diskominfo. Oh, Diskominfo. Dinas kita apa? Oh, gitu kan. Jarang memang pejabat datang ke sini Pak. Oh, jarang-jarang. Harusnya kita memulai ini kan siapa tahu sih dia juga udah datang. Dan ada ruang buat teman-teman pejabat publik bisa mengoptimalkan semua media yang dimiliki oleh Kota Kartanegara. Apalagi podcast ini saya perlu juga perkenalkan. Apa labelnya di podcast ini? ATV Talks Pak. ATV Talks itu atau Alternative Talks. Nah, ATV Talks. Talks ya. Talks. Jadi dialog, jadi alternatif dialog. Jadi benar tepat sekali sahabat ATV Talks ya. Tapi nama programnya Pak Etam Bekesa. Nama programnya Etam Bekesa justru konten-konten kelokalan ini sangat patut kita dukung ya, karena kedepannya kita sudah harus menghadapi globalisasi dengan ditunjuknya tukar sebagai IKN. Nah, kelokalan kita lah, kearifan lokal ini kita harus tonjolkan. Ayo teman-teman, siapapun itu, tokoh masyarakat, pejabat, ayo kita kayakan pengayaan konten-konten di ATV Talks ini, sehingga apalagi tematiknya Etam Bekesa, gitu kesannya. Nah, kembali lagi Pak Etam mengenai masalah dinas kita itu. Nah, apa sih kerjaan kita di dinas itu? Kembali ke dinas kesahnya yuk. Kadang-kadang secara pribadi sih ada suatu tanggung jawab yang besar terhadap seragam yang saat ini kita sandang, apalagi sebagai seorang ASN yang penghasilannya tentunya kan dari negara dan uang rakyat. Nah, tanggung jawabnya adalah apa sih yang harus kita perbuat buat masyarakat dengan upah yang sudah kita terima. Nah, kebetulan saya hadir dan dipercayakan di Dinas Kominfo. Oh iya, sahabat Dinsana Etam Bekesa. Jadi kisahnya itu Dinas Kominfo, singkatan Komunikasi dan Informatika. Nah, sejauh ini secara umum banyak masyarakat awam itu lebih mengenal Kominfo itu sinyal, tower, jaringan. Nah, ternyata di situ ada fungsi-fungsi yang
juga bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu fungsi komunikasi. Oke. Fungsi komunikasi ini tidak hanya sebatas lingkup internal pemerintah, namun juga bagaimana fungsi komunikasi ini kita menyediakan ruang kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan keutuhan negara. Itu kisahnya dari sana. Jadi ya kan banyak desa-desa etam ini kan sebenarnya Pak tahu memang bisa Kominfo itu yang sekedar tidak tahu tadi itu ya hanya sinyal, jaringan dan segala macam. Tower itu kan, padahal yang berebut tower kan. Nah betul. Ini kesempatan, sahabat. Dari sana. Dari sana tambah kisah. Ya kesempatan nih ya, bahwa untuk kewenangan tower itu berada di pemerintahan pusat. Nah tapi peran pemerintah daerah bukan berarti itu lepas tangan. Nah, pemerintah daerah adalah mengadvis di mana infrastruktur yang dibutuhkan kita usulkan ke pemerintah pusat melalui provinsi. Iya. Misalkan di desa ini belum ada jaringan, pasti kita memantau nih. Nah, dari situlah ada satu fungsi komunikasinya. Di mana fungsi komunikasi? Ada fungsi informasi. Banyak lagi nih kisah nih. Nah, sebelum ke bidang yang kita jalani Mbak ya, ada bidang-bidang lain, yaitu bidang statistik, bidang IT, bidang e-government, terus bidang pelayanan informasi atau PLIP, pengelolaan layanan informasi publik, dan kami sendiri adalah sebagai PKP atau pengelolaan komunikasi publik. Oh jadi di sana etam nih perlu tahu lagi ya. Apa sih etam fokus nih pada hari ini? Etam kesan apa? Kesan tentang PKP. Nah PKP pengelolaan komunikasi publik dan sana itu ada fungsinya, yaitu kita menjalankan fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi itu luas. Apa saja tentang wilayah Kertanegara, tentang kebijakan pemerintah, tentang masyarakat, dan apa saja yang ada di masyarakat, begitu kesannya secara umum. Nah, untuk melakukan langkah-langkah teknis di dalam mengolah komunikasi ini bisa berjalan dengan efektif dan baik dan efisien. Apa yang bidang PKP lakukan? Nah, kembali kepada bidang PKP, apa sih yang dilakukan? Nah, salah satunya adalah ada di dalam itu ada beberapa tugas ya, yang harus kita jalankan, bermitra dengan media-media formal atau media mainstream ya. Terus kita juga punya media internal. Media internal itu ada baik media sosial maupun radio RPK maupun nanti kedepannya ada audiovisual. Nah, yang ketiga itu ada yang menangani secara khusus bagaimana mewadahi itu pemangku kepentingan. Nah, kisahnya pemangku kepentingan ini yaitu masyarakat. Nah, masyarakat. Nah, kalau kepentingan stakeholder lah bahasa kerennya. Ya, stakeholder bahasa kerennya. Ya, begitu dasarnya. Jadi kalau dari segi hal-hal lainnya apakah ada lagi Pak selain bermitra dengan media mainstream? Ya di sana kita fokus ya, setelah tadi ada beberapa bidang yang ditangani oleh PKP, kita fokus ke satu dulu, bagaimana kita menjalankan fungsi komunikasi dengan mengoptimalkan perannya dalam konteks untuk pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan itu bahasa Indonesia di sana ya, bahasa lain itu stakeholder. Nah, bagaimana cara kami PKP itu membuka ruang atau menjalankan fungsi itu? Salah satunya adalah kita berupaya membuka ruang komunikasi kepada masyarakat dengan mewadahi yang namanya kelompok informasi masyarakat. Nah, kelompok informasi masyarakat itu mengacu kepada regulasi Permen Kominfo tahun nomor 8 tahun 2019 yang penyebutannya kelompok informasi masyarakat. Saat itu melalui kelompok pemangku kepentingan itu ada penyebutan ada 4 kelompok. Kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional, kelompok membuat konten positif, dan kelompok strategis. Nah, di perjalanannya ini ternyata kalau menspesifikasikan kelompok informasi masyarakat itu dengan pengelompokan ada 4, itu kesannya hanya satu yang menonjol. Padahal sama-sama keempat ini mempunyai peran strategis untuk informasi. Nah, maka di perjalanannya sedang
dilakukan penyempurnaan regulasi Permenkominfo nomor 8 tahun 2019 itu kata kelompok itu dirubah menjadi komunitas. Nah, komunitas tidak dalam komunitas mencakuplah keempat elemen tadi. Nah, kan tadi kan dipisahkan, jadi penyebutannya berbeda-beda. Nah, sekarang penyebutannya sama, yaitu KIM, Komunitas Informasi Masyarakat. Nah, kemudian siapa saja yang berada di KIM? Nah, yang berada di KIM itu ya kembali ke karakter masing-masing kelompoknya dan tujuan begitu. Jadi KIM ini sebagai wadah yang mitra lah ya, atau Ya, lembaga ujung yang menjadi rekanan dari Diskominfo itu sendiri untuk ya. menyebarkan informasi. Ya, dari sana ini mungkin juga saya pertegas lagi ya. Cara membentuk KIM itu, kenapa sih KIM itu didorong dibentuk? Karena apa? KIM itu kita dorong terbentuk pada satu wilayah, terutama pada tingkat desa, kelurahan, kecamatan, bahkan sampai kabupaten. Dan terbentuknya KIM itu juga bukan suatu rekayasa, bukan suatu formulasi atau yang diinginkan oleh pemerintah, tapi KIM itu lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat. Makanya di situ nih awal PNS jadi Ya, pengurus KIM. nah begitu lagi dari sana nih. perlu penekanan bahwa dalam kepengurusan KIM ada penekanan bahwa seorang ASN tidak boleh masuk ke dalam kepengurusan kelompok informasi masyarakat, begitu. Artinya ini kan betul-betul memang dari masyarakat, sedangkan walaupun yang menginisiasi itu Diskominfo, tapi tidak ada sebuah penekanan ya. Betul, Masyarakat bujur, untuk bujur. mengarahkan informasi. Bujur. Kadang kan orang itu Benar. Bujur kan aja ya. Benar. Ya, jadi tidak ada unsur apa namanya? kan biasanya ada upaya untuk membungkam media, membungkam suara masyarakat. Oh, di kan. Di era demokrasi, di era modernisasi, dan tentunya semua mengacu kepada ketentuan-ketentuan. Di balik ketentuan itu tentunya ada etika, ada adab, segala macam kan, dan ada jalur-jalurnya jika kita ingin menyampaikan sesuatu yang sekiranya itu butuh masukan buat pemerintah, begitu kisahnya. Ya, jadi dengan adanya KIM sebenarnya itu bisa memberikan pola komunikasi yang baik antara pemerintah ke masyarakat dan masyarakat ke pemerintah. Harapan kita begitu, harapannya begitu. Jadi dengan adanya wadah KIM ini tentunya membuka ruang seluas-luas kepada masyarakat bisa hadir dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi penyelenggaraan pemerintah ini bukan saat pembangunan saja, bukan saat menjalankan anggaran, tapi tahapan perencanaan pun KIM itu sudah bisa ikut berproses di dalam gitu kisahnya. Nah, filosofi dari KIM ini terbentuk. Selain itu Pak, apakah ada lagi melihat daerah kita dengan sangat luas? Oh iya, bujur dari sana, bujur benih ya, benih, tapi benih. Jadi perlu filosofinya dari masyarakat ke masyarakat. Kedua, melalui informasi, informasi ini dikelola sedemikian rupa agar bisa mendapatkan nilai tambah. Nah, kemudian dari nilai tambah ini akan berdampak positif pada lingkungan dan kemajuan wilayah sekitarnya. Untuk desa. Daerah kita ini kan sangat luas Pak. Ya. Mungkin karena keterbatasan itulah ya yang membuat KIM ini juga perlu ada di pelosok-pelosok. Oh sangat, ya bujur, benih. Jadi benih itu artinya Kukar ini punya karakteristik luas wilayah yang butuh pemikiran ekstra, kerja ekstra, dan kalau dilakukan sendiri sama pemerintah itu mungkin bebannya terlalu berat, maka disinilah ruang bagaimana masyarakat bisa hadir dan bisa menjangkau luasnya wilayah yang 27.263 km persegi, 18 kecamatan, 193 desa, 44 kelurahan. Mampu nih seorang ASN itu menjangkau dalam setahun ini. Kalau mampu ya. Ya, apalagi Etam ini kan terletak di berbagai zona Pak. Hulu, tengah, pesisir gitu kan. Nah, itu juga membuat
energi banyak terkuras di situ. Pastinya. Kalau misalkan kita tidak mempunyai teman-teman di lokasi itu. Tidak mempunyai dan tidak mensiasati bagaimana membuat suatu solusi. Nah, jadi luas wilayah Kukar ini itu merupakan tantangan ya. Jadi bukan hambatan, bukan hambatan. Tantangannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan peran masyarakat di dalamnya dengan terbangunnya jejaring, terbentuknya KIM di tiap desa. Apalagi di era kekinian ada teknologi. Begitu guys. Nah, sepengetahuan kita nih Pak, selama KIM ini berjalan berdiri di bawah, bukan di bawahnya, sebagai mitra dari Diskominfo, apa saja yang telah peran KIM itu untuk membangun ekonomi masyarakat gitu? Nah, kalau kita berbicara ke ekonomi itu masih sangat spesifik ya. Mungkin saya menjabarkan dulu bagaimana upaya pendekatan kami Kominfo, tim kami di Kominfo untuk membuat suatu ikatan emosi ke masyarakat dan mereka mau terlibat dengan KIM. Tidak jarang loh, saya datang ke suatu masyarakat antusias. Aparatur desa ini nggak responsif. Aparatur desanya sangat antusias, masyarakatnya kurang responsif. Jadi butuh kedua belah pihak untuk gayung bersambut. Jadi itu tantangan. Tetapi ada solusi yang kita bisa jadikan alat ya. Bagaimana kita memanfaatkan media sosial. Nah, saya kan udah 5 akun, 6 akun. Wah, buju-buju buzzer gitu. Buzzer tapi di DRP-nya kan? Ya, RP kan? RP-nya itu di Lillahi Ta'ala. Jadi dengan pergerakan KIM itu saya posting gitu. Bahkan mereka bunyi orang Kutai itu mengah. Pak, kita nggak pernah capek keliling Kukar itu. Karena postingan itu saya runut. Nah, dari postingan begitulah mereka penasaran. Bagaimana sih desa A itu bisa terblow up? Bagaimana sih kecamatan bisa terblow up? Kita itu beli kasih Pak. Kenapa ke situ terus gitu kan? Nah, itu tantangan. Jadi jika kita mau kami datangi, ya cari masyarakat yang bisa diajak bergerak dan berbuat bersama. Dengan cara apa? Bentuk KIM. Nah, itu biasanya. Jadi misalkan sudah nantang kita tantang Bali ya. Dengan memanfaatkan media sosial. Dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah kita dorong sudah membuktikan mereka eksis ya. Seperti Kimba Desa Separi itu paling baik kayaknya tuh. Itu kan? Tapi kalau bisa buat event jadi nge-brandingnya itu lebih bagus. Jadi iya di sana kehadiran di sini ini adalah bagian dari KIM Separi ya, karena beliau ini adalah salah satu ujung tombak di KIM Separi dan beliau berinisiatif membuat konten-konten seperti ini dan ini akan menjadi jejak digital untuk kita membuka kembali apa sih yang sudah kita lakukan di KIM. Nah, jadi kembali ke tadi Pak, apa saja ini yang Oke. Nah, kalau banyak saya kisahkan ya, mungkin tadi kan kita sudah menyebutkan nih Kukar ini 3 karakteristik wilayah yang sangat unik. Ada hulu, sampai jalannya. Ada hulu, ada tengah, ada pesisir ya. Nah, di hulu karakter wilayah kita tahu persis bagaimana. Nah, kalau jangankan antar satu kecamatan, dalam satu kecamatan antar desa pun itu sangat terkuras energi kan untuk menjangkau masing-masing desa. Nah, tekniknya adalah itu tadi pertama ini jelas secara formal ya, secara formal kita menyurat ke masing-masing kecamatan dan setelah surat itu terlayangkan kita nggak tinggal diam, kita jemput bola. Mana masyarakat yang mau dibentuk, mana masyarakat yang mau dibina. Nah, dari komunikasi itulah beberapa KIM yang sudah mulai menonjol dan saat mereka berinteraksi kita melihat dia potensinya apa, dia memiliki apa di wilayahnya. Jadi kita dorong berdasarkan potensinya melalui informasi. Kita juga dorong Anda kalau ingin mendapatkan program-program di luar lintas OPD itu Anda harus membentuk kelompok yang dibina oleh sektor tersebut. Contoh Morang Muntai, Morang Gelap. Dulu kita punya Pokdarwis dan saya doronglah mereka bikin Pokdarwis. Jadi kesannya KIM ini dari informasi diolah dan hasil olahan itu kembali kepada segmen dan potensi wilayahnya
sesuai dengan kearifan lokalnya. Gitu, guys. Dan kehendak masyarakat itu mau apa. Jadi Kim ini bukan sebagai pembanding organisasi seperti Popular Kuis atau apa. Benar, benar nih, benar. Artinya bahwa perlu dengan sana ketahui bahwa keberadaan Kim ini justru pelengkap dan apa ya? Pelengkap itu dan penambah energi, agar potensi-potensi itu yang bisa diangkat di wilayahnya untuk kemajuan desanya. Karena pada prinsipnya adalah saat mereka saya dorong untuk membentuk tim itu adalah orang-orang yang punya kepedulian yang sama untuk kemajuan desanya. Bahasa hitam sekarang ini satu server, satu frekuensi atau satu server lah kesannya gitu. Nah, alhamdulillah di Muara Anggelam, Muara Muntai, mereka tuh menangkap peluang potensi kearifan lokalnya dan mereka mengemas beraktivitas dengan konteks konten-konten wisata. Nah, contohnya tuh Pak, konten-konten wisata itu apa yang hari ini sudah mereka kemas dan juga menghasilkan sesuatu yang efektif? Contoh saat Muara Anggelam kita dorong dan itu pun tidak sehari 2 hari. Muara Anggelam itu ada nilai-nilai yang bisa saya saya apresiasi dari saya kepikiran individu ya. Di balik itu saya juga menjalankan fungsi Kominfo. Potensinya adalah keunikan warga desa Muara Anggelam itu mau tinggal tanpa tanah. Karena memang letak geografis itu memang itu. Jadi kita layaknya manusia umumnya itu selalu mencari tanah. Tadi tahu perkembangan kesana-sana, kenapa ada orang mau bergeser tinggal di Muara Anggelam? Yang sejarahnya tahun sebelum kemerdekaan itu zaman penjajahan itu tempat pelarian. 1, 2, 3 keluarga yang berada di situ ya. Dan ternyata sumber daya alam lah yang menjadi menarik orang berkumpul di situ karena perikanannya. Akhirnya berkembanglah. Nah, nilai kearifan lokalnya itulah yang kita dorong, kita promosikan. Ada sesuatu yang unik yang orang bisa menyaksikan dan bisa menikmati nuansa desa Muara Anggelam. Dan melalui Kim kita pernah melakukan berbagai kegiatan. Pernah kami dampingi untuk membuat video dan ikut lomba, bahkan juara tingkat nasional. Terakhir ada video yang kami bantu. Video itu juga turut mendukung mereka juara inovasi. Masuk 5 besar inovasi di Kemenpan RB. Nah, pernah juga saya membawa komunitas dan komunitas juga saya bawa itu tidak sekali 2 kali dan tidak 1 kelompok atau 2 kelompok dan sudah sering. Termasuk teman-teman media yang sangat membantu. Itu kita membuat event yang unik. Mau tahu apa unik? Apa tahu? Bisa dikembangkan di daerah itu? Iya. Atau sudah pernah mendengar atau memang lupa? Saya pernah tahu aja. Jadi apa tuh Pak? Jadi kesan itu, selepas komunitas itu syuting film pendek ya, mereka itu bikin surprise nonton bioskop di atas air. Atau kesannya. Jadi malam-malam itu perahu berkumpul depan layar tuh. Orang nonton gubang, orang nonton kayak gubang. Nah, disitulah kesempatan saya promokan desanya yang sangat unik dan itu beberapa tahun yang lalu ya. Kemarin ya di sana juga boleh kunjungi YouTube Aryan di 480. Posting Muara Anggelam saat ini penontonnya sudah 1,5 juta. Yang penting sebutan jutanya kan? Oh iya, betul. Itu sebenarnya Muara Anggelam, tapi Muara Anggelam aja masih 1,5 juta. 1,5 juta sudah di atas 500.000 penonton. Ada konten juga yang lain sudah 1 juta lebih ya. Artinya Kim ini bisa masuk ke semua lini sejauh sejauh masyarakatnya juga mau kita ajak berinteraksi begitu kesannya. Itu Muara Anggelam ya. Nah, mau dengar nggak yang Muara Anggelam? Ya, yang lain harus didengarkan. Begitu. Ya, di sana ada satu juga yang unik itu yaitu di Muara Muntai Ulu. Muara Muntai Ulu. Tadi kan Muara Anggelam Muara Wis ya. Nah, sekarang kita masuk ke Muara Muntai. Muara Muntai Ulu. Masih daerah Hulu dulu, baru ke tengah, baru ke pesisir. Nah, berawal juga itu saya dorong mereka agar membentuk Kim. Nah, saya bilang
saat Anda membentuk tim, saya tidak tinggal diam dan harus ada kegiatan. Siap nggak? Siap kata saya. Nah, waktu itu saya lihat Muara Munte ini kan punya cerita, punya histori, sejarah yang panjang sebagai pusat peradaban perekonomian, ya kan? Nah, di situ lalu lalang kapal apa segala macam dulu sebelum ada jalan darat kan sungainya penuh dengan kapal-kapal dagang, kapal-kapal apa gitu. Nah, saya waktu itu dengan Kimi saya bilang, waktu itu saya hanya mau bantu kita terpikir, buat segmen kuliner, nanti dibantu dengan media untuk dipublikasikan. Nah, saat kita shooting kuliner itu di atas kapal, berkembanglah ide itu. Kenapa nih kita jadikan nih kulinernya sebagai tujuan destinasi wisata, menikmati kuliner di atas kapal. Ternyata berkembang. Jadi saat mereka mengiyakan, nah sudah, kita matur waktu lagi. Nah, saat kita bukan setting ya, saat kita sudah sepakat untuk membuat satu kegiatan, saat itu akan kita blow up di media dan di baik media mainstream maupun media sosial. Anda harus siap ya sebagai destinasi wisata. Nah, konsepnya apa? Itu kita menawarkan kuliner, menikmati di kapal dan dihibur oleh musik. Kapal ini kapal apa, Pak? Nah, satu hal yang surprise buat Muara Munte. Muara Munte Hilir. Mereka bikin konsep wisata tanpa modal, nol. Artinya dari segi pitis yo, sida di berhubung pitis. Nah, berhubung anggota KIM itu ada ibu-ibu pelaku seni, kemudian kita kasih ide dan bagaimana cara supaya ada kapal yang nanti bisa digunakan. Diletakkan harga sewa di situ. Nah, kapal itu adalah ferry penyeberangan. Hanya sebagai ferry penyeberangan. Jadi seharian itu disewalah si ferry penyeberangan itu dan mereka bekerjasama dengan ferry penyeberangan. Untung ngangkut orang udah bisa tadi. Ya kan. Jadi saat kapalnya sudah dipakai, dia tidak melayani menyeberangkan motor segala macam, dia standby untuk melayani rute wisata saat itu. Nah, jadi ada ditentukan spot-spotnya, Pak. Iya. Nah, karena itu tadi yang saya bilang Muara Munte ini udah sejarah panjang. Nah, saat mereka naik kapal sambil menikmati kuliner dan musik, mereka disinggahkan ke toko-toko apung. Itu banyak tuh, unik tuh. Muara Munte itu unik. Satu-satunya mungkin ya di Kalimantan Timur yang punya pertokoan terapung. Nah, jadi bisa beli belacan, beli garam, gula segala macam di situ ya. Jangankan itu, paku gini ada, mesin ces gini ada, mesin motor juga ada. Oh, di situ, Pak ya? Ada, bengkel pun ada, bengkel terapung. Itu biasanya. Jadi Sida mau datang situ, naik ferry pakai prasmanan, nonton musik segala macam, sekaligus bawa shopping kan ke toko itu. Iya, jadi shoppingnya itu shopping. Nah, dengan wisata ini kan dampaknya multiplier efek, dampak dominonya kan mulai terasa. Nah, di samping itu sida kapal ini singgah dia nih biasanya mulai jukut-jukut tuh. Sakit. Singgah situ. Habisnya nonton di orang mulai jukut, mau nyadar nukar situ jukut pijat. Nah, terus sida itu udah ada namanya kios untuk UKM menampung produk-produk. Itu singgahkan juga sida di situ. Nah, terus ada sejarah juga di alur perjalanan itu ada namanya Sungai Mahakamati. Tahu kita nggak namanya Sungai Mahakamati? Pura-pura tahu sih. Apa sih itu, Pak? Apa sih itu? Nah, makanya saya pun kok setelah bisa mahakam itu mati gitu. Nah, saya pun setelah berinteraksi dengan teman-teman KIM terperangah juga. Enggak sih, apa sebutannya Mahakamati nih? Ternyata Mahakamati. Siapa yang bunuh dia ini? Jadi setelah saya pahami ternyata Mahakamati itu adalah alur sungai yang berkelok-kelokannya itu berubah. Ada 2 titik di situ. Nah, jadi ada tegak ula itu kan, Pak? Ada yang tegak ula, ada yang lurus, lalu buntu. Jadi 2 ujung-ujungnya ada buntu dangkal. Nah, berbeloklah alur sungai Mahakam utamanya itu. Nah, jadi sungai Mahakamati sebutannya bubuhannya itu ada satu sungai Mahakamati, ada sebutannya Danau Mati. Nah, Danau Mati ini hanya genangan air yang tidak ada alur transportasi. Nah, fungsi daripada sungai Mahakamati ternyata manfaatnya banyak. Banyaknya apa ya? Ternyata area itu menjadi area penghasilan warga untuk mencari ikan. Saat air pasang itu air Mahakam masuk ke situ. Saat air surut jukut juga ke situan kan? Bang lihat. Pasnya turun, Jukutnya banyak situ. di situ.
Betul Kesa. Jadi dengan adanya peran Kim memberikan ide tadi kayak dinas, mendorong Kim untuk memberikan ide, terus menyiarkan dan lain segala macam, itu mempunyai dampak ekonomi yang lumayan lah bagi orang di sana. Nah, setelah kegiatan itu dampaknya pasti ke ekonomi ya. Jadi itulah yang disebutkan informasi yang berdampak nilai tambah. Nah, dari nilai tambah itulah yang menjadi fokus di mana nilai tambahnya. Sektor pariwisata, ya Anda bentuklah Pokdarmis. Nah, akhirnya di antara mereka dia bentuk Pokdarmis yang awalnya belum ada. Nah, itulah Kim. Jadi Kim ini tidak berdiri sendiri, justru Kim ini ibaratnya dia pemicu untuk menampilkan ini loh kami, ini loh potensi yang harus ditangkap dan harus digarap dalam konteks di manage gitu. Nah, itu di sektor hulu ya. Kita bergeser nih ke sektor tengah nih. Kayaknya punya ada prestasi juga tengah nih, kayaknya ya saya belum mendengar dari kita. Nah, gimana menurut kita? Tengah terkait prestasi itu relatif ya. Di tengah ini yang penting ada gerak lah Pak ya. Ada gerak. Yang tengah ini yang kita lagi upaya dorong, terutama terima kasih juga dengan podcast Etam Begesa yang terbesar di Jalan Patin. Jalan Patin mah juga. Ini berarti tontonan setenggara kan. Dengan salah, ini yang terbesar juga. Karena ini ada pesaingnya di sini Pak. Nah, di ini salah satu peran Kim yang ada di dalamnya. Berkat interaksi Etam ini kan ada ide muncul, tidak pola ini pola itu. Masa kalah dengan Aryan Channel? Iya, belum ada Pak. Itu biasanya. Jadi dan sana ini adalah salah satu interaksi dari Kim juga. Hadirnya podcast ini menjadi kebutuhan Kim untuk hadir di sini. Bagaimana salah satu segmen ini menjadi media kita untuk berinteraksi, berkomunikasi, tentunya menggali berbagai ide, memunculkan berbagai ide. Dan di wilayah tengah ini selain ada Kim berita alternatif, ada Kim web, Wadah Etam Babaya. Terus terakhir ini ada menarik nih yang tengah nih, ada yang membentuk Kim Digital Entrepreneurs. Dan ketuanya itu praktisi yang sudah mendapatkan penghasilan dengan berinteraksi dengan pihak-pihak luar negeri. Nah, kemarin tuh baru saya arahkan, saya temani keseharian. Terus yang paling menarik adalah wilayah tengah. Semua sih menarik, teman yang pergerakan. Dia kan punya sendiri masing-masing Pak. Karakter masing-masing ya. Ya, ada satu karakter yang juga agak unik menurut saya, yaitu di Desa Batuah. Pajanan itu timnya banyak dan warganya responsif. Ada satu wilayah, ada satu konsep yang mereka tawarkan, yaitu namanya Dewi Belai. Apa itu? Boleh nanya kita ya? Kalau gambaran saya ini aneh-aneh kalau Dewi Belai ini Pak. Kalau gambaran saya, tapi saya tidak tahu itu akronim atau apa. Akronim, jelas pasti akronim ya. Nah, Batuah itu kan kita kenal sebagai desa yang mempunyai potensi perkebunan, lada, yang belakangan tambang lah. Menurun saya dengar tuh kisahnya saham-saham itu Pak. Ya. Menurun produksinya. Jadi karena peralihan fungsi wilayah kan. Nah, ada satu yang menarik itu adalah mereka punya penyuluh yang namanya Pak Agus itu mengusung konsep Dewi Belai. Nah, apa itu Dewi Belai? Desa wisata Buah Lai. Buah lokal. Dan setelah saya interaksi, ada Kimnya di situ. Seperti biasa kalau sudah ada Kim itu intens interaksi kan. Saya interaksi, jadi saya bilang ini ide bagus. Cuma kalau sebatas ide tanpa gerakan, ya hambar kan. Nah, waktu itu pas musim buah lain, sudah kita blow up aja sudah, teman-teman media bantu. Ada Kim, saya bilang. Jadi saat itu kita titik Dewi Belai ini ada satu tempat, yaitu di kilometer 30 namanya Haji Nani ya. Dia punya kebun luas hektar, kebun lai dan buah-buah lainnya itu 10 hektar. Nah, 10 hektar. Nah, saat berbuah itu saya dan teman-teman media gaungkan, ayo ke Desa Batuah berwisata buah lai. Nah, jadi di Batuah itu kita berwisata buah lai bukan di saat musim saja. Bukan di saat musim buah. Nah, kita biasanya kan 6 bulan sekali. Iya. Udah. Sekarang di luar musim buah, kita bisa menikmati buah lai, tetapi komunikasi dulu. Ada pohon lai yang berbuah di bulan depan nggak?
atau minggu depan ada yang bisa dipanen, ada kabar petani. Jadi rentang setelah musim buah kemarin sampai Maret habis, di April, Mei, Juni, Juli sampai ada terus kalau kita mau cari buahnya. Hebat ya, Ya. menanamkan sistem. Nah, itu peran penyuluh. Ada penyuluh. Oh, penyuluhnya Pak Agus tadi. Nah, Pak Agus itu. Nah, Pak Agus itu punya metode yang sudah dilakukan puluhan tahun dan berhasil bisa membuahkan pohon lah itu di luar musim dengan perawatan, dengan pemupukan yang memang sudah teruji. Nah, saya bilang itulah potensi. Nah, akhirnya apa? Saat waktu berlalu dan sampai bulan kemarin itu saat orang mau menikmati lah itu tinggal menghubungi mereka aja. Nah, dan terbentuklah dan terlaksanalah konsep wisata Dewi Belai itu, desa wisata benua lain. Nah, kemudian ada satu yang surprise buat kita warga Kuta dan bangga lah, harus bangga bahwa Pak Agus ini berhasil mensertifikasikan buah lokal, buah lei itu dan dapat sertifikasi dari Kementerian Pertanian. Varietas, ada 3 varietas. Buah lei kutai, lei mahakam dengan lei mando kalau tidak salah ya. Oh, didaftarkan ke daftar terus resmi. Dan pohonnya tidak boleh musnah, tidak boleh musnah jika ada aktivitas apapun termasuk tambang. Jika ada pohon yang sudah disertifikasi, gitu. Jika itu masuk ke area tambang, ya harus ada perlakuan khusus. Begitu kesannya. Itu lei tengah ya. Tapi sih dia itu bibit juga Pak ya, bibit juga. Oh iya, dari sana. Nah, perlu diketahui selain konsep wisata yang diusung Dewi Belai, si penyuluh ini juga berupaya bagaimana kelestarian pohon endemik etam itu dia melakukan pembibitan biji-biji yang unggul yang saat orang disortir ya, saat orang kunjungan situ kan biji ditebakkan gitu mahal kan, ini buahnya terus disortir jadikan bibit. Oh, jadi sudah bukan cangkok gitu Pak ya? Bibit. Nah, jadi bibit, kemudian dia ngambil stek-stek yang dari biji, biji asal. Ya, ada perlakuan, ada beberapa metode perlakuan sehingga bisa mendapatkan bibit unggul begitu aja secara umum. Ya, artinya saya juga dengar di zona tengah ini Pak juga ada perlakuan-perlakuan lain terhadap UMKM. Peningkatan kualitas UMKM. Nah, bagaimana sih Pak proses pendampingan kita itu? Nah, iya menarik. Nah, ini juga yang menjadi kemarin sempat menjadi tanda tanya ya. Tapi tanda tanya itu kita bisa jawab dengan real time dan realita. Jadi ada satu program pemerintah pusat dari Kementerian Agama, yaitu program gratis untuk pelaku UKM tertentu pengolahan makanan. Itu untuk mendapatkan sertifikasi gratis melalui ini program sertifikasi apa? Halalnya Pak ya? Nah, sertifikasi gratis halal. Oh, yang terbaru nih, yang logonya jadi konservasi. Ya, kita juga kan sibuk. Dan sampai sekarang pun berjalan. Nah, awalnya ada gelombang pertama, kedua itu waktu hanya mepet kan. Jadi saat kami mendapatkan informasi begitu dan salah satu anggota etam tuh di forum KIM ternyata dia profesi sebagai penyuluh mandiri non PNS dan dia bergabung ke forum KIM. Nah, disinilah peran forum KIM. Saat ada kebentuan di masyarakat, kita berperan mengambil langkah-langkah bagaimana kebuntuan itu bisa ada ruang dan solusi buat masyarakat. Nah, terkait dengan program sertifikasi halal, program gratis untuk mendapatkan sertifikasi halal, itu kita lakukan dengan menghimpun atau mendata, dan kami punya grup WA. Kita menawarkan, ayo siapa mau memproses untuk sertifikasi halal didampingi oleh penyuluh dan gratis juga pendampingan. Nah, di setelah peran KIM, di mana memberikan akses informasi dan fasilitasi itu? Di mana ya memberikan akses informasi dan fasilitasi dan tidak sekedar begitu dikasih informasi langsung etam tinggalkan hilang. Justru begitu mereka dapat informasi, tanggung jawab etam adalah informasi itu solusinya terdapat. Nah, akhirnya dengan Pak Sakaria kita juga harus angkat topi ya, salut dengan dedikasinya dan dia bersedia untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang yang pelaku usaha tadi ya.
Bahkan Pak Sakarya ini kita bawa roadshow ke beberapa kecamatan untuk menjaring UKM-UKM yang belum tersertifikasi. Dan beberapa UKM kan rata-rata ibu-ibu, apalagi pengolah makanan kan. Dia bilang kayak apa kita mau isi Pak, buka laptop aja tidak bisa. Itu kisahnya. Banyak juga yang pejabat ya. Iya, jadi alhamdulillah. Edukasi Ya, artinya dengan peran Kim ini saat ada informasi kita sampaikan dengan luasnya wilayah kan tidak mungkin kita handle semua. Dan triknya kami dengan Pak Sakarya saat itu di satu titik wilayah ada baik itu anak-anak muda ataupun relawan yang mau menjadi pendamping untuk melanjutkan saat menginput, karena input itu cukup detail, cukup rigid lah, harus lengkap, menyebutkan bahan baku, asal bahan baku juga harus halal. Nah, mereknya apa segala macam, cari jadi mana. Nah, itu didampingilah sama teman-teman lokal yang sudah dibekali oleh Pak Sakarya. Takut nanti selipkan sida daun ganja kan payah tuh. Nah, amunnya Anda itu dilakukan tidak, yang tanggung jawab kan Pak Sakarya. Nah, begitu semua informasi sudah terinput, sudah kan mendaftar online ya, memakai akunnya Pak Sakarya untuk mendaftar ke Kementerian Agama melalui BPJHP, Badan Penyelenggara Layanan Sertifikasi Halal. Pokoknya itulah. Jadi Pak Sakarya itu punya akun untuk mendaftarkan mereka. Nah, saat sudah mendaftarkan, Pak Sakarya nih hari ini nih itu mendatangi UKM-UKM yang sudah. Apa tulisanmu tuh yang kamu online? Coba peragakan. Tuh, belajar enggak apa lagi. Bujur nih. Nah, garansi itu Pak Sakarya. Itu kisahnya. Betapa mulianya itu kawan. Takut salah selip kan? Betapnya. Baru diproduksi masalah orang kan. Artinya sertifikasi halal ini juga diberi tanggung jawab penuh kepada pelaku UMKM agar secara moral ikut bertanggung jawab. Ya, dan SIDA juga mempunyai kualifikasi untuk meningkatkan usaha SIDA. Itu kisah UMKM. Nah, itu karakteristik di tengah. Lalu bagaimana dengan yang di pesisir? Nah, di pesisir, karakter di pesisir, sebutan pesisir kan sudah pasti tahu ya, itu wilayah pantai. Nah, wilayah pantai alhamdulillah yang paling eksis itu semua sih bergerak, cuma kembali kepada aktivitas masing-masing dan masing-masing punya karakter. Contoh nih di Muara Jawa, di Samboja, di Sanga-Sanga, di Anggana, Muara Badak dan Kersik. Nah, mereka bergerak di sektornya masing-masing yang bukan kebanyakan, contoh di Muara Badak itu pada sektor UMKM dan wisata. Nah, di Anggana nih stylenya itu produk-produk jurnalis ya, mengeksplor dari sudut ke sudut di info-info yang ada di desa itu dan kekinian lah produknya. Terus di Sanga-Sanga juga hampir sama tuh. Bahkan di Sanga-Sanga surprise-nya apa? Itu dia bisa bermitra dengan pihak-pihak perusahaan setempat. Nyamannya nih. Iya, ya itu karena dia punya produk. Tapi itu kita ada intervensi ya ke perusahaan tuh. Tidak, itu tolong ini ya. Tidak ada. Sepenuhnya karena mereka punya legalitas bahwa mereka itu di bawah binaan pemerintah. Oh, pemerintah setempat. Ya Kominfo lah. Karena kan Kominfo walaupun SK itu oleh kelurahan atau desa tetap di bawah pemantauan oleh Kominfo. Sampai sih datang ke perusahaan. Komunikasi mereka. Mereka secara mandiri ya. Legalitas dari kita, baru SIDA yang nego lah ya. SIDA berbu produk ya kan, baru dibantu oleh perusahaan. Dan mereka update laporan. Nah, yang unik lagi, bukan unik ya, surprise lagi di Anggana itu. Nah, begitu melihat produk-produknya King itu, camatnya tidak tanggung-tanggung. Ini ruang, ini alat, ini mau butuh apa nih? Itu kesannya sama, kesan di RPK kesannya. Nah, terus bergeser ke Muara Jawa. Nah, di Muara Jawa itu ada namanya Apa Kabar Muara Jawa. Di Samboja juga ada, cuman kadang mereka karena kesibukan update-nya itu temporer saja. Yang paling update itu Muara Jawa. Apa kabar Muara Jawa? Kim Apa Kabar Muara Jawa. Nah, awalnya mereka itu bergerak sosial, menyediakan konten-konten untuk
UMKM dibuatkan video promosinya. Dan ternyata kontennya itu ada hikmahnya mereka. Saat mereka memberikan gratis, ada program dari perusahaan yang waktu itu lagi mencari mitra, siapa nih yang layak dikasih program. Terpilih mereka karena mereka ada produk aktif. Nah, dan akhirnya mereka dibantu apa yuk? Tahun kemarin kan, 2 tahun lalu itu dapat food truck. Nah, dari food truck itulah untuk operasional mereka dan membantu mempromosikan UKM. Jadi promosi nyata, bukan hanya di YouTube saja. Itu kisahnya. Terus apa lagi yang ada di pesisir? Nah, banyak desa nih kamu nggak kisahan, tapi kayaknya sebutin nggak lagi di pesisir ini. Oh terakhir, hari Senin. Hari Selasa saya berada di Kersik. Di Kersik itu Kecamatan Marangkayu. Rupanya Beiria juga. Kenapa kita Morabadak terus? Padahal Kersik itu paling awal tuh kami promosikan. Oh jadi cemburu ke sana ke sana. Begitu lihat begitu lihat postingan saya terakhir itu dalam kah itu kan. Kita jalan di mana? Morabadak. Morabadak itu. Pantai Hah? Pantai Lopi atau di? Iya, di luarnya. Di luar Pantai Lopi. Nah, itu salah satu Kim juga di situ ya. Dia berkembang karena eksisnya di Kim dan interaksi di Kim. Alhamdulillah sekarang menjadi salah satu destinasi yang populer ya di Kutai bahkan Kaltim. Nah, kemarin itu saya dengan komunitas secara kebetulan juga ada yang mau ke laut, ayo sudah bareng-bareng ikut. Dan saya explore lah itu kan. Oh jadi bisa Pak ya di situ sekaligus nyelam-nyelaman tuh ya? Bisa, diving kan di permukaan aja ya. Snorkeling depan aja, diving ke bawah. Jadi ada satu titik yang dulu itu penggiat terumbu karang di situ juga sudah berinteraksi dengan Kim. Itu terumbu karang dulu bawa belur. Nah sekarang sudah banyak aktivitas, akhirnya terumbu karang sudah hidup sehat dan ada beberapa titik juga yang terus berjalan. Dan kemarin ada aktivitas komunitas kalian melihat bagaimana perkembangan di bawah air itu. Nah disitulah beban Kersik. Kami pantai kami juga luas, laut kami luas. Nah ternyata dulu saya pernah nyelam di Kersik. Itu lebih bagus daripada Morabadak. Cuma tidak ada yang mengeksplor itu masalahnya. Oh jadi kita udah ke situ nih? Nah jadi itu ke situ. Banyak kesan ya tanda beri kabar dengan di sana kan. Jadi Kim ini hadir bagaimana bisa memberikan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, tentunya bukan sekedar informasi, juga bisa berkontribusi hadir langsung agar potensi-potensi yang sudah disampaikan melalui informasi itu menjadi nilai tambah. Itu kisah. Ya, harapan Etam listener sekalian Pak yang menonton podcast ini, tahu informasi ini, ayolah gabung ke Kim kan. Gitu. Jujur. Terus pemerintah desanya dan segala macam dorong juga. Terutama pemerintah kecamatan. Betul. Terutama pemerintah desa kita berharap agar bisa berproaktif. Kalau kesulitan, Etam kan sudah ada forum Kim. Iya. Ya di sana ini ya Kominfo beritahu juga ya. Nah ada forum Kim ini justru jangkauannya lebih luas, bisa mencakup seluruh wilayah kabupaten kota Kartanegara. Dan kita berharap ada mitra lah yang mendanai. Ya, mudah-mudahan lah kalau Anda kan. Sebelum 3 desa 44 kelurahan. Iya. Yang pertama perusahaan banyak, kita di sini kan siapa tahu. Kita bisa bersinergi kan gitu. Ya, kita munculkan produk dulu. Itu kisahnya. Oke, mungkin itu. Ya. Kalian terima kasih banyak dan kisah banyak dan juga memberikan. Justru kami di Kominfo ini surprise bisa diundang hadir di sini. Dan terima kasih banyak. Ya, bentar aja Pak ya. Sama-sama. Oke. Desain Kisah, see you di video selanjutnya ya. Sudah.